Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Perayaan Tahun Baru di Yerusalem ini terdampak perang yang tengah berlangsung di Gaza. Warga dan bisnis tempat memilih untuk tidak merayakan seperti biasanya demi menghormati situasi yang tengah berlangsung. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa suasana malam pergantian tahun di Yerusalem, sudah ada jurnalis VOA Valdia Baraputri. Ya, selamat pagi Valdia. Bagaimana suasana malam pergantian Tahun Baru 2024 di Yerusalem? Selamat tahun baru rekan-rekan. Kami di sini baru saja melewati tahun baru karena di sini hampir pukul 1 pagi. Jadi sudah 1 jam memasuki tahun 2024. Namun di Yerusalem tidak ada perayaan tahun baru yang meriah. Di tempat saya melaporkan saat ini di Kota Tua Yerusalem atau di Old City, biasanya warga setempat mengatakan kepada saya bahwa di sini ada ratusan bahkan ribuan wisatawan yang datang untuk merayakan liburan begitu dari mulai Natal hingga Tahun Baru dan 10 hari setelah Tahun Baru. Namun sekarang situasinya sangat berbeda. Saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa lokasi di sini sangat sepi. Padahal di tempat ini terdapat bar dan kafe-kafe di mana orang-orang biasa menghabiskan malam mereka. Namun saat ini tempat-tempat tersebut memutuskan untuk tutup lebih awal pada malam Tahun Baru, bahkan tutup lebih awal daripada jadwal mereka biasanya pada pukul 5 sore di malam Tahun Baru. Turisme di Bethlehem memang menurun sejak perang pecah pada bulan Oktober lalu, dan juga pemilik bisnis mengatakan kepada saya bahwa setelah itu ada banyak presence atau keberadaan dari petugas keamanan di Israel, baik dari pihak militer maupun polisi Israel, yang membuat turis-turis datang ke Yerusalem ini merasa tidak diterima dengan cukup baik. Tidak jauh dari tempat saya melaporkan di sini juga terdapat gereja yang cukup populer dengan nama Gereja Notre Dame yang biasanya mengadakan atau memasang kembang api untuk Tahun Baru, namun saat ini tidak ada kemeriahan seperti itu. Kami juga sempat mengunjungi sebuah lokasi hotel historis yang biasanya mengadakan perayaan Tahun Baru, namun untuk tahun ini mereka hanya mengadakan sebuah makan malam saja yang tidak diumumkan acaranya, karena menurut pemilik hotel tersebut mereka ingin menghormati perang yang saat ini tengah berlangsung di Gaza, dan menurut pengelola bisnisnya mereka merasa terpukul dengan jumlah korban jiwa yang saat ini menjadi hasil dari eskalasi konflik Israel Palestina di Gaza. Selain itu, saya bisa sampaikan bahwa tidak semua orang mau memberikan komentar atau kami wawancarai karena topik ini sangat sensitif di Yerusalem, karena opini publik di Yerusalem ini beragam, seperti populasi dari Yerusalem yang beragam pula, di mana di Yerusalem Barat ini mayoritas dihuni oleh penduduk Israel, dan kemudian di Yerusalem Timur ini mayoritas dihuni oleh Arab dan juga atau Palestina. Perlu saya sampaikan juga bahwa Yerusalem ini kota yang sangat politis di samping kota yang religius begitu, di mana Israel menganggap Yerusalem seluruhnya adalah ibu kota dari negara Israel, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur, tempat saya melaporkan saat ini, menjadi ibu kota dari negara Palestina di masa depan. Rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri dari Yerusalem. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Ya, dari Yerusalem kita beralih ke mancanegara. Selamat datang 2024. Perayaan Tahun Baru 2024 di setiap negara di dunia dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Ya, berikut ini beberapa negara di dunia yang beberapa jam lalu telah merayakan malam pergantian tahun. Perayaan malam tahun baru menjadi momen penuh kemeriahan tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Menyambut tahun baru 2024, Hong Kong bakal kembali menggelar pertunjukan kembang api malam tahun baru terbesar di kota itu pada Minggu 31 Desember 2023.
Memanfaatkan landscape kota yang ikonis, para penonton disuguhi pertunjukan kembang api musikal berdurasi 12 menit. Tahun ini menjadi pertunjukan yang berarti, lebih panjang dan megah dibandingkan pertunjukan serupa sebelumnya. Di negeri matahari terbit Jepang, sejumlah lampion diterbangkan ke udara dalam perayaan pergantian tahun di Tokyo. Lampion-lampion ini dianggap masyarakat Jepang sebagai simbol untuk menerangi masa depan. Warna merah pada lampion pun melambangkan kemakmuran, kesatuan, dan rezeki. Sementara di Australia, kembang api terlihat menghiasi langit di pelabuhan Sydney saat malam pergantian tahun. Perbedaan waktu dengan Indonesia membuat Australia lebih dahulu merayakan malam pergantian tahun. Perayaan Tahun Baru di Sydney Harbour dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler ini menjadi momen yang sangat berkesan dan menakjubkan. Dan di Selandia Baru menjadi salah satu negara yang pertama kali menyambut pergantian tahun dari 2023 ke tahun 2024. Laser dan kembang api pun menyemarakan langit malam di Auckland. Pertunjukan kembang api yang memancar dari struktur tertinggi Selandia Baru, Sky Tower, dan pertunjukan cahaya digelar di pusat kota.